Jumpa dengan channel Diyoyo, asal cuap-cuap, sekedar berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, kasih komen untuk evaluasi channel ini ke depannya. Ngobrol tentang lebaran. Bukan lebarannya ya, tapi berita setelah lebaran. Seperti biasa dan biasa setiap tahunnya. Di Jakarta akan dikabarkan bahwasanya setelah lebaran akan ada arus balik dan membawa banyak massa, membawa banyak kerabat, membawa banyak teman untuk diajak ke Jakarta. Gunanya apa? Mencari pekerjaan. Dan itu terjadi setiap tahun. Dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan. Ada 2 poin ya, dari desa ke kota dan mencari pekerjaan. Kenapa ke kota? Karena jelas di kota akan lebih banyak peluang, lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan supaya bisa digantungkan, bisa dimanfaatkan untuk mendapat pekerjaan di sana. Karena memang sudah umum kalau di desa informasinya sedikit lapangan pekerjaan dan UMR-nya lebih rendah dibanding Jakarta yang sangat tinggi. Sepertinya menarik ketika ngobrol pekerjaan dan kota besar. Ketika di kota besar, kita bisa mencari pekerjaan apa saja sesuai dengan keterampilan dan mendapatkan hasil yang lebih. Karena memang secara gaji UMR di sana lebih tinggi. Itu angan-angan, itu gambaran untuk remaja-remaja atau anak muda yang sedang mencoba peruntungan di kota besar. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak segampang itu. Dan kenyataannya rumit dari itu. Kenapa? Karena jelas tidak mudah. Apalagi kalau kita kesananya sendirian, mencoba peruntungan, tak jelas bagaimana caranya, kemana tempat mau kita tuju, dan lainnya. Kecuali kalau dari awal sudah ada yang membawa, sudah diberikan tempat untuk bekerja, ya itu privilege lah, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan saya setuju untuk yang poin nomor 2. Tapi untuk yang poin pertama, asal tabrak, asal berangkat, pikir carry lah, pikir nanti sajalah. Kayaknya tidak relevan dengan kehidupan ini. Saya pernah merantau, saya pernah bekerja di Jakarta Raya, meskipun bukan di Jakarta tepatnya, tapi saya pernah mengalami perantauan di Jabodetabek. Cukup lama, periode 2006 sampai 2011. Saya mengalami masa-masa itu. Bagaimana luar biasanya kita bekerja dengan bahasa merantau. Jauh dari keluarga, dengan keterampilan seadanya. Saya diterima bekerja di salah satu perusahaan elektronik. Saya bekerja di sana memulai di 2006 Agustus. Saya bekerja di bagian gudang material kontrol. Pekerjaan yang sederhana sebenarnya. Tapi untuk saya yang minim pengalaman sama sekali, karena memang baru lulus SMA, jelas menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi tahu sendiri, saya bukan orang yang berprestasi kala itu. Jadi harus sering-sering belajar untuk paham dan mampu memahami apa yang harus saya kerjakan. Saya harus belajar kurang lebih 1 tahun untuk mengerti cara bekerja yang baik dan benar.
Karena waktu itu saya ditugaskan sebagai planner, posisi saya yang bertugas memastikan stok barang tersedia di gudang untuk digunakan teman-teman produksi. Karena memang di pabrik terjadwal produksi kita setiap hari apa saja dan berapa yang mau dituju. Kita sebagai petugas planner gudang material kontrol harus memastikan bahan baku itu tersedia sesuai dengan jadwal yang berjalan. Jika ada item yang belum tersedia, kita harus menghubungi pihak terkait untuk memastikan vendor mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan. Ya, singkat cerita kurang lebih seperti itu. Cukup lama beradaptasi karena memang jelas tidak mudah. Apalagi di sana saya bekerja bertemu orang-orang baru dengan berbagai karakter, dengan berbagai asal muasal. Jelas saya dari Jawa Tengah yang apa-apa sungkan katanya. Teman-teman saya banyak yang dari luar Jawa. Tapi itulah kehidupan, plus minus. Plusnya kita banyak teman, minusnya kita jauh dari keluarga. Dan proses adaptasi itu yang memakan banyak waktu. Dan yang perlu digarisbawahi, kita harus tangguh dalam mengalami proses adaptasi itu. Dari melamar pekerjaan, proses melamar, diterima, hingga adaptasi dalam bekerja. Kalau sudah nyaman, lebih dari 1 tahun, 2 tahun, tidak perlu dibahas lah. Itu sudah kenyamanan dan sudah berjalan sesuai dengan role-nya lah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika mau memulai. Harapan kita, gambaran kita sebenarnya lebih kepada adik-adik yang sedang sekolah SMA sekarang. Harusnya sudah disiapkan diri mereka. Bukan hanya untuk lepas ini bekerja, terus bekerja apa? Makanya idealnya sebenarnya baik orang tua, baik guru, mulai dari SMP kelas 3 lah, mulai mengarahkan. Kira-kira cita-citanya apa, kira-kira keluarganya bagaimana, karena akan saling berkaitan. Jika keluarganya punya privilege lebih dalam hal keuangan untuk mengkuliahkan, menyekolahkan lebih tinggi, jadi hal yang berbeda. Tidak perlu kita bahas lah, karena itu temanya berbeda. Tapi ketika tidak mampu kuliah, itu baru kita bahas. Karena ujungnya kan bekerja. Karena bekerja itu untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan di keluarga itu. Nah, itu perlu kita bahas. Jika tujuannya bekerja, idealnya sekolahnya masuk ke SMK, bukan SMA. Karena SMA adalah sarana untuk supaya anak-anak sekolah ini bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau kuliah. Tapi kalau SMK jelas, kalau punya privilege untuk kuliah ya apapun itu tidak masalah. Tapi kalau tidak punya privilege untuk kuliah, jelas bekal sekolah kejuruan akan lebih pas untuk adik-adik supaya setelah selesai sekolah bisa langsung bekerja. Syukur-syukur mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion atau hal yang dipingini, disenangi. Karena tanpa persiapan itu akan berat menjalaninya. Saya merasakan itu. Saya tidak tahu, intinya saya waktu sekolah ya sekolah saja. Sampai selesai SMA baru bingung. Karena jelas saya tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Setelah itu baru tahu apa yang harus saya kerjakan. Bagaimana caranya, melamar pekerjaan di mana. Di titik itu baru bingung. Di titik itu baru bertanya-tanya, lah siapa yang mau ditanyain sekarang? Karena itu adalah momen ya jalanin aja sampai ketemu pekerjaan. Jalanin aja sampai nanti kalau sudah waktunya bekerja ya bekerja. Ya kurang lebih itu jawaban-jawaban yang saya terima
ketika saya menjalani itu waktu lulus SMA dulu. Dan sebenarnya alangkah baiknya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Baik dari keluarga, karena memang komunikasi orang tua dengan anak akan sangat menentukan ke depannya. Hal yang baik karena sudah dipersiapkan. Apa passion anaknya, bagaimana kondisi keuangan orang tuanya, itu lebih baik untuk mengarahkan. Kira-kira ya percakapannya, wah ra iso dikuliah nang karena memang orang tua tidak punya kelebihan harta, kelebihan pendapatan, jadi ya cukup sampai SMA atau SMK. Dan anak diberi pengarahan supaya anak tahu bahwa setelah ini selesai dan kamu harus cari uang dulu, atau kamu bekerja, setelah kamu bekerja silahkan kamu kuliah. Itu akan menambah daya nilai juangmu atau nilai lebihmu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dibanding pekerjaan yang didapat setelah lulus SMA. Itu poin yang mau kita capai sebenarnya. Bukan merantau ke negeri orang, merantau ke kota orang tanpa skill yang cukup. Karena merantau pun harus dibekali dengan skill yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi merantaunya luar negara. Makanya perlu dipersiapkan jauh-jauh hari apa yang terbaik. Kenapa saya sebut obrolan ini saya tujukan ke adik-adik yang masih sekolah SMA, SMK yang mau lulus, atau bahkan adik-adik yang masih sekolah di kelas 3 SMP. Jadi jelas mau kemana besok setelah lulus sekolah. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena sekarang jelas semua media bisa digunakan untuk mencari informasi. Kalau berkenan, kalau punya cita-cita pengen jadi pegawai negeri misalkan, adik-adik bisa sekolah ke SMA, belajar dengan tekun, mendapatkan nilai yang bagus, hingga akhirnya lulus sekolah, mendaftar ke sekolah-sekolah dinas yang memang disediakan oleh pemerintah. Ada STAN, STPDN, STTD, transportasi darat, dan lainnya. Bisa dibuka untuk informasinya. Dan untuk adik-adik yang memang seneng kerja informal, buka bengkel misalkan, bengkel motor, atau bikin jasa laundry, jasa apa atau apa, bisa disiapkan jauh-jauh hari. Dan untuk keterampilan-keterampilan yang memang ada sekolahnya akan sangat baik diarahkan ke sekolah-sekolah tersebut. Saya punya teman dulu sengaja memang punya cita-cita. Sebelum lulus SMP, dia sudah punya angan-angan pengen bekerja sebagai nelayan atau ABK kapal. Karena dia pernah mendengar saudaranya bekerja sebagai ABK kapal di luar negeri. Jadi dia sengaja sekolah di SMK negeri di Jepara dengan jurusan nautika ya. Dia sekolah di sana selama 3 tahun sampai lulus. Entah bagaimana ceritanya, dia bisa bekerja di Jepang sebagai ABK kapal menangkap ikan, dan sekarang sukses. Ada lagi teman saya yang waktu SMA sudah punya cita-cita, katanya mau jadi sales. Dia sengaja sekolah SMA sampai lulus, kemudian tanpa dinyana, ora disongko-songko, dia memilih pekerjaan sebagai OB. Kalau sudah menikah, kalau sudah berumur, pekerjaan itu sudah tidak menjadi
oh bagus, tidak bagus, eee, eksekutif, tidak eksekutif, apa saja yang penting bisa menghasilkan. Tapi untuk remaja, untuk ABG apalagi yang baru lulus sekolah SMA, jelas pekerjaan akan menjadi daya pikat tersendiri. Tapi teman saya memilih menjadi OB di salah satu pertokoan retail di Jepara. Sengaja jadi OB. Katanya belajar mencari celah bagaimana caranya jadi sales katanya. Dan setelah beberapa, ya 1-2 tahun jadi OB, dia langsung lamar sebagai sales. Dan sekarang sukses sebagai sales. Luar biasa. Ada beberapa banyak cerita lainnya yang tidak mungkin diceritakan di sini karena memang videonya harus dipersingkat. Itulah maksud video ini saya buat, bahwa persiapan itu lebih baik. Bahwa memang gambaran jauh-jauh hari akan lebih baik. Tidak asal dilepas, diberi pengarahan. Karena memang sudahlah, kalau menurut saya nilai itu ya baguslah, memang sekolah itu butuh nilai. Tapi dalam kehidupan bekerja, nilai tidak dibutuhkan. Kecuali untuk mendaftar ya, karena memang di Indonesia ini kan terkenal mendaftar dengan banyak persyaratan yang luar biasa. Karena apa? Yang penting adalah persiapan anak-anak ini untuk lulus sekolah itu mau bekerja kemana, bagaimana caranya, bekerja apa. Itu poin paling penting. Karena setelah bekerja, biasanya lupa. Dalam pengertian, setelah mendapat gaji, memegang uang, dan lain sebagainya, sudah terlena. Tidak mau mengupgrade diri. Wes lah, wes kerja koyok gini, wes enak lah, wes nyaman. Tak lakonane wae, wes kepenak iki, alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu. Tapi apapun itu ketika sudah dipersiapkan, adik-adik ini yang masih sekolah di SMA, SMK, dengan tujuan nanti kuliah atau langsung bekerja, mereka sudah paham apa yang mereka tuju. Apalagi nilai plusnya ketika tidak mampu kuliah, tapi sudah bekerja, dalam perjalanan bekerja, menyisihkan uang untuk kuliah. Itu akan menambah value, nilai, untuk bisa mencapai pekerjaan yang lebih daripada hari itu yang dia kerjakan. Itu sebenarnya harapan dari video ini. Dipersiapkan adik-adik untuk tahu dan jelas apa yang mau dituju. Bekerjakah, kuliahkah, atau apapun harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Semoga dengan video ini bermanfaat untuk adik-adik yang sedang bingung, sedang galau, setelah lulus SMA, setelah lulus SMK, mau kemana. Yang penting bekerja. Kasih komen kira-kira apa yang kurang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.